Sangat sedikit sekali yang mau mengkonversi rezeki itu, rezeki ruhiyah itu menjadi rezeki duniawiyah. Nggak mau. Karena orang-orang yang udah merasakan dahsyatnya rezeki ruhiyah itu, merasakan dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi waktu itu pernah kita bahas ya Fit ya, bahwa rezeki itu udah ditaker nggak bakal ketuker, ya kan? Nah, kita ingin memberikan penjelasan lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan rezeki udah ditaker nggak bakal ketuker itu. Oke. Sebelumnya saya ingin ingatin lagi nih di episode sebelumnya bahwa di dalam tubuh kita ini ada unsur jasad, ada unsur nyawa, ada unsur ruh. Benar gak? Waktu kita umur 42 hari di dalam rahim ibu kita, ditiupkanlah nyawa, maka kita jadi makhluk hidup. Benar gak? Sama seperti makhluk hidup lain, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Oke? Waktu umur 4 bulan, kita ditiupkan ruh. Nah, maka kita berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya adalah karena kita punya ruh. Sedangkan makhluk hidup lainnya itu ada nyawa, ada jasad. Nah, Oke. Sekarang kita agak pelan-pelan nih neranginnya nih. Oke. Rezeki yang udah ditaker nggak bakal ketuker itu juga ada rezeki yang bagiannya nyawa dan jasad, dan ada rezeki yang bagiannya ruh. Ini men. Nah, mulai paham gak lo nih? Rahasia dari rezeki itu, rezeki udah ditaker nggak bakal ketuker. Yes, benar. Tapi kan kita nggak tahu seberapa besar rezeki yang udah ditaker nggak bakal ketuker itu, yang berupa rezeki untuk jasad dan nyawa, dan berapa bagian dari rezeki yang tidak udah ditaker nggak bisa ketuker itu yang merupakan bagian rezekinya ruh. Nah, episode yang lalu kita udah bilang, Rasulullah SAW mengatakan yang disebut orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya jiwanya. Sehingga rezeki itu sendiri ada dua. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, yaitu rezeki yang bagiannya jasad dan nyawa, ini adalah rezeki yang sifatnya duniawi, dan ada rezeki yang sifatnya ruhani, ruhiyah kita. Ketenangan jiwa, rasa bahagia, rasa selalu dekat dengan Allah, mencintai Rasul, bisa komunikasi dengan roh orang-orang soleh dan sebagainya. Ini rezeki juga namanya. Benar gak? Yang paling seru adalah kita bisa mengkonversi. Kita bisa mengkonversi rezeki ruh ini menjadi rezeki duniawi, menjadi rezeki yang levelnya jasad dan nyawa. Nah, itu sebabnya di dalam ajaran agama Islam disampaikan kalau kita sodakoh itu, dia akan bisa penolak bala. Itu kan berarti rezeki ruhaniyah yang diberikan Allah kepada kita keluarkan dalam bentuk rezeki harta, maka kita konversi kan. Rezeki harta karena kita keluarkan sedekah, kita konversi rezeki harta kita itu menjadi rezeki ruhaniyah, yaitu tolak bala. Oke? Kita konversi rezeki harta kita itu menjadi rezeki ruhaniyah dan duniawiyah, yaitu berupa rezeki yang lebih banyak lagi. Nah, ini. Jadi rahasia rezeki itu kita bisa bulak-balik mengkonversi rezeki ruhaniyah, ruhiyah kita itu dengan rezeki jasadiah kita, nyawa kita. Ini bisa kita bulak-balik. Ya, inilah yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, katakan, jangan pernah khawatir untuk dua hal. Pertama, jangan pernah khawatir tentang rezekimu. Yang kedua, jangan pernah khawatir tentang kematianmu. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis lain disebutkan, dan tidak akan habis rezeki dan tidak akan seseorang itu, anak Adam itu meninggal dunia kecuali telah habis jatah rezekinya. Nah ini. Menariknya nih dalam ilmu tasawuf nih, Fik. Menariknya ya. Jadi tadi udah paham ya? Udah ngerti belum nih? Jadi rezeki itu ada rezeki untuk ruh, ada rezeki untuk jasad dan nyawa. Dan kita bisa mengkonversi
rezeki ruh kita itu menjadi rezeki untuk jasad dan nyawa kita. Sebaliknya kita juga bisa mengkonversi rezeki jasad dan nyawa kita untuk menjadi rezeki ruh kita. Tadi kita udah kasih contoh bagaimana kita sedekah dan sebagainya, benar gak? Sekarang orang-orang yang telah merasakan kayanya jiwa, orang-orang yang telah merasakan nikmatnya memiliki rezeki ruhiyah, amat sangat sedikit sekali yang mau mengkonversi rezeki itu, rezeki ruhiyah itu menjadi rezeki duniawiyah. Nggak mau. Karena orang-orang yang udah merasakan dahsyatnya rezeki ruhiyah itu, merasakan dunia itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Lah, perasaan ini, sikap untuk lebih memilih rezeki ruhiyah, ketenangan jiwa, merasa selalu cukup, merasa kedekatan kita dengan Allah itu jauh lebih berharga daripada kemewahan duniawi. Itu malah membuat Allah memberikan lebih banyak lagi rezeki duniawiyah. Ini. Ingat gak waktu itu pernah kita bahas ilmu kantong bolong? Makin banyak duit yang kita terima, makin banyak duit yang kita keluarin. Karena apa? Buat kita dunia kecil. Bener gak? Buat kita kekayaan jiwa itu jauh lebih nikmat daripada kekayaan duniawiyah. Bener gak? Ini lihat nih, kita lihat alamnya kayak begini keren, bener gak? Ini luar biasa nih, bener gak? Ada dua pilihan buat kita. Lu beli, lu jadiin ini kebun lu, bener gak? Nah, pilihan kedua, kita nggak perlu beli, bener gak? Kita nikmatin aja, bener gak? Ini orang-orang yang punya rasa kaya jiwanya. Mereka tidak merasa perlu untuk membeli kebun taman segini hebatnya, segini luasnya, dengan danau segini hebatnya, benar gak? Tapi mereka bisa menikmati keindahan alam semua ini. Nah, inilah yang di dalam ilmu tasawuf tadi, bagaimana kita memiliki dua jenis rezeki, yaitu rezeki ruhiyah dan rezeki badaniah dan rezeki nyawa itu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani, men. Ente nggak usah kejar tuh dunia. Biarin dunia yang ngejar ente. Jadi orang-orang yang punya jiwa yang kaya, semakin mereka meninggalkan dunia, semakin mereka memilih rezeki dalam bentuk ruhiyah, semakin Allah kasih dunia. Ini, men. Makin kita nggak mau dunia, makin dikasih. Karena Allah tahu ini orang kagak ngekepin. Bener gak? Ini orang bisa jadi pralonnya Allah untuk nyebarin rezeki ke orang lain. Semakin kita nggak mau dunia, semakin dunia datang sama kita, bener gak? Semakin kita ngejar dunia, kayak ayam yang waktu itu mau lo kasih makan, ayam kalau mau kasih makan lo kejar-kejar, ayamnya kabur. Malah nggak bisa nangkep ayam, capek aja lo ngejar-ngejar ayam, bener gak? Tapi kalau ayamnya itu kita bujuk, kita kasih makanan, dia datang. Nah, bener gak? Itu juga contohnya kita dengan dunia. Makin kita kejar dunia itu, makin dunia kabur dari kita, bener gak? Tapi makin kita itu merasakan nikmatnya dekat dengan Sang Yang Maha Kaya, makin kita merasakan dekatnya, nikmatnya, manisnya rezeki ruhiyah kita itu, makin Allah kasih dunia pada kita. Ini, men. Oke. Back to you. Mantap, Ustaz. Madah, ini kayak jasad kita. Kalau kita mau jadi, saya kan dulu pemain bola, sekarang gowes, bener gak? Semua pakai latihan, men. Untuk jasad, untuk nyawa ada latihannya, untuk ruh juga ada latihannya. Kita harus train diri kita harus latih diri kita. Bener gak? Saya nggak nganjurin supaya ente ngikutin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Nggak usah. Tapi coba deh, menangkan perasaan, menangkan ruh kita setiap kali kita dapat rezeki dari Allah. Kita tahu semua orang punya kebutuhan, macam-macam lah kebutuhan, nggak ada titiknya. Setan ngasih tahu, bener gak? Mobil lo udah 3 tahun, men, kudu ganti, bener gak? Rumah lo nih udah, TV-nya udah kelewat tua nih, lo ganti. Selalu ada kayak gitu. Tapi kalau kita selalu bisa memenangkan setiap rezeki yang kita terima itu,
Oke, kita keluarkan sebagiannya. Terserah dah, mau 2,5%, mau berapa persen, 5%, 10%, 20% kalau kita pakai ilmu zakat ya, rate-nya. Tapi kita selalu menangkan, selalu siap untuk menolong orang sebelum orang itu minta tolong pada kita. Nggak mesti dia minta tolong 5 juta, kita kasih 5 juta, nggak mesti. Tapi kita selalu ada rasa di dalam perasaan kita ini, orang ini dikirim Allah untuk minta bantu pada kita. Kita bantu semampu kita, karena Allah juga yang ngatur. Allah cuma ngasihnya kita, misalnya cuma bisa bantu 1 juta, bantu 1 juta. Benar. Ini kita harus latih. Harus kita latih. Kalau kita belum perlu duit sebanyak itu, titipin lagi sama Allah. Titipin lagi sama Allah. Kan Allah yang ngatur ekosistem. Ekosistem atau apalah namanya, benar gak? Udahlah, pokoknya, benar gak? Serahin sama Allah. Hidup kita yang ngatur Allah. Yang buat kita lahir Allah, yang buat mati kita Allah, yang buat mendampingin kita jalan juga Allah. Benar gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.